Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan bahas film menceritakan kisah seorang wanita muda yang bertahan hidup di dalam kerasnya penjara wanita. Tokoh utama dalam film ini adalah Anna yang diperankan oleh Sarah Lynn. Anna ditinggal pergi oleh ayahnya sejak ia masih muda. Kini, ia tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Gak usah banyak omong-omong, langsung gas kita putar filmnya. Anna gelehe dalam bermain alat musik selo. Dia bercita-cita bisa tampil menunjukkan bakatnya suatu hari nanti. Namun hidupnya tak berjalan sesuai harapan. Apalagi dia sering mendapat perlakuan buruk dari ayah tirinya. Dari kecil, Anna disuruh melayani nafsu bejat ayah tirinya itu. Namun kali ini Anna memberanikan diri untuk berontak. Dia menendangnya dan mengakibatkan ayah tirinya terdorong hingga terluka di bagian lehernya. Alhasil, ayah tirinya kehabisan darah dan tewas. Anna mencoba memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di pengadilan. Tapi ibunya tampaknya tidak berpihak padanya dengan memberikan keterangan palsu. Akhirnya, sidang memutuskan untuk memenjarakan Anna selama 4 tahun. Anna dibawa ke penjara wanita bersama dengan kriminal lainnya. Sampai di sana, mereka disuruh berbaris oleh kepala penjara yang bernama Frank. Frank akan mengawasi setiap gerak-gerik mereka di penjara. Jadi, tidak ada yang bisa macam-macam. Anna satu kamar dengan seorang wanita yang bernama Jenny. Dia sudah berada di sana selama 5 tahun. Bahkan saking lamanya di sana, Jenny mencoba memuaskan dirinya sendiri sambil melihati Anna. Hari itu Anna didatangi oleh seorang wanita bernama Cody. Dia memperkenalkan dirinya sambil mengajaknya untuk bergabung dengan geng mereka. Namun Anna tidak ingin diganggu dan hanya ingin sendirian saja. Cody mengatakan kalau anak baru biasanya tidak akan bertahan lama jika tidak punya teman. Cody terus memaksanya untuk bergabung dengan gengnya. Saat jam makan pun, Cody lagi-lagi mendatangi Anna dan memaksanya untuk bergabung. Karena ada wanita yang bernama Brown yang sedang mengincarnya. Tapi Anna tetap tidak ingin gabung. Saking kesalnya, Cody sengaja menjatuhkan Anna bersama makanannya. Tidak sampai situ, Cody dan gengnya juga menganiaya Anna yang lagi ngepel. Mereka memaksa Anna untuk terus bergabung. Saking takutnya, Anna sampai berbohong kalau dirinya tidak tahu siapa yang memukulinya. Dia mendapat beberapa perawatan kecil oleh seorang perawat yang bernama Jen. Setelah itu Anna dipanggil ke ruangan Frank. Di sana dia memohon padanya untuk memberikan perlindungan. Dia takut kalau Cody dan yang lain akan kembali memukulinya. Frank bersedia memberikan perlindungan padanya dengan syarat Anna harus mau melayaninya dalam bentuk apapun. Anna keluar dari sana dan menganggap kalau syaratnya tidak masuk akal. Jenny mencoba menenangkan Anna yang ketakutan. Lalu Jenny dengan lembutnya mengajak Anna untuk bercinta di sana. Anna merasa nyaman dan lanjut. Esoknya, Anna kembali mendapatkan perlakuan buruk, namun bukan Cody, melainkan Brown. Anna capek jika terus menjalani hari-hari di penjara seperti ini. Dia memutuskan untuk bertemu Cody dan bergabung dengannya. Tapi sebelum itu, dia harus berhadapan dulu dengan salah satu anggota gengnya. Anna menang dan berhasil membuat Cody kagum. Cody lalu memberikan syarat lain untuk bisa menjadi anggota mereka. Anna harus memberi pelajaran pada Brown. Tanpa pikir panjang, Anna langsung menuju Brown berada dan memberikan bogem padanya. Karena aksinya itu, penjaga harus ikut turun tangan. Lalu setelah itu, Anna dimasukkan ke dalam sel isolasi tanpa mengenakan pakaian. Beberapa jam setelah itu, Anna dikeluarkan dan dipanggil ke ruangan Frank. Di sana, Frank mengetahui semua aksi Anna. Jadi dia memberikan satu kesempatan lagi untuk memberikan perlindungan padanya dengan membuka celananya. Jadi, Frank minta diisap rudanya sama Anna. Karena Anna berhasil memberi pelajaran pada Brown, Anna kini resmi menjadi anggota geng Cody. Anna senang karena dia kini bisa bergabung, begitu juga dengan Cody. Cody tahu kalau Anna adalah wanita yang kuat dan berbeda. Hanyut terbawa suasana, Cody merayu Anna sambil membuka bajunya, dan akhirnya permantapan pun terjadi di antara mereka. Beberapa minggu kemudian, Anna kedatangan tamu yang ternyata adalah ibunya. Bukannya senang, Anna kesal melihat ibunya datang. Meskipun ibunya datang baik-baik, Anna marah padanya karenanya dia jadi masuk penjara dengan memberikan keterangan palsu. Sementara ibunya tetap masih keras kepala.
dia tetap membela ayah tirinya Anna yang sudah merawat dan mencukupi kebutuhannya sampai dewasa. Pertemuan mereka tidak berjalan mulus, sampai akhirnya ibunya kesal dan pergi. Di lapangan, Anna kembali mendapat ancaman dari Brown yang berusaha menusuknya dengan pisau. Mereka saling baku hantam hingga akhirnya Anna kembali masuk ke kantor Frank. Frank berpura-pura tidak tahu kalau Brown berusaha menyakitinya. Lalu dia memberikan Anna asap kehidupan yang membuatnya jadi teler. Dengan sigap, Frank langsung menyuruh Anna untuk berbalik dan menggasaknya dari belakang. Setelah dari sana, Anna mulai bertingkah aneh, suka marah-marah sendiri dan mengganggu Jenny dengan menamparnya. Sampai akhirnya, Anna lagi-lagi ke kantor Frank dan kembali dicocok tanam. Anna mendatangi Cody di kamarnya dan minta narkoba. Dia tahu kalau Cody punya. Tapi Cody tidak suka dengan cara Anna yang terlalu memaksa, dan akhirnya dia mengusirnya. Akibat perlakuannya pada Jenny, Anna kini dijauhi olehnya. Sampai akhirnya dia melihat ada beberapa wanita yang mojok sambil teler. Dia tahu kalau mereka pasti punya sesuatu yang nikmat. Anna memberikan beberapa uang salah satu wanita di sana dan sebagai gantinya Anna diberikan suntikan di tangan yang membuatnya jadi nge-fly. Cody yang melihat itu mendatangi Anna dan marah padanya. Dia tidak ingin melihat Anna hancur menggunakan obat terlarang. Namun Anna tidak peduli dan akan terus menggunakannya karena sudah mulai kecanduan. Melihat hubungan Anna dengan Cody mulai renggang, Brown mengambil kesempatan itu untuk mengajar Anna yang lagi mandi. Anna mulai tidak bisa lepas dari obat-obatan terlarang. Dia berhalusinasi yang membuatnya jadi seperti orang gila. Anna kembali pada Brown untuk balas dendam. Sampai akhirnya Anna kembali masuk lagi ke sel isolasi. Berhari-hari Anna sudah tidak bisa membendung hasratnya untuk menggunakan obat terlarang. Meskipun Jenny mencoba menghalanginya, namun gagal. Cody juga melihatnya dan ingin membantunya. Tapi Anna berontak dan mengancam bunuh diri jika ada yang mendekati. Penjaga dan Frank akhirnya ikut turun tangan mencegah Anna yang mau bunuh diri. Hingga akhirnya salah satu penjaga berhasil menangkap Anna dan memasukkannya ke sel isolasi lagi. Berminggu-minggu di sana membuat Anna menjadi gila. Dia bahkan mencoba untuk mengakhiri hidupnya menggunakan pecahan tempat makan yang ia hancurkan. Akibatnya, Anna masuk dalam daftar pasien sakit jiwa. Dokter dan para perawat mencoba membantunya dengan meminta keterangan. Di sana, Anna mulai menyadari kalau berada dengan pasien sakit jiwa itu lebih mengerikan. Apalagi pasien yang berada di sampingnya meninggal karena overdosis obat-obatan. Suatu hari dia berbicara dengan Jen kalau dirinya ingin sekali bertemu dengan ibunya. Dan permintaan itu dikabulkan. Anna kembali bertemu dengan ibunya, dia meminta maaf karena sudah berbicara kasar padanya hari lalu. Begitu juga dengan ibunya. Dia menyadari kalau seharusnya yang masuk penjara adalah dirinya, bukan Anna. Ibunya akan berusaha mencarikan pengacara supaya bisa membebaskan Anna lebih cepat. Karena dia ingin melihat Anna tampil di sebuah acara memainkan selonya. Beberapa hari kemudian Anna dipanggil Frank ke ruangannya. Anna mulai menunjukkan kalau dirinya semakin membaik dari pengaruh obat-obatan. Dan itu membuat Frank senang. Anna kini kembali ke sel utama. Di sana dia mendapat ejekan dan bulian dari gengnya Cody. Bahkan Brown juga ikut membulinya. Namun kali ini Anna tidak akan melawan. Takut kalau dirinya masuk sel isolasi lagi. Sampai suatu hari Anna diajak salah satu penjaga ikut dengannya. Anna dibawa ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada Frank dan sebuah alat musik selo. Frank memberikan itu pada Anna karena dia tahu kalau Anna lihai dalam memainkan selo. Frank menyuruh Anna untuk memainkan selo tersebut saat itu juga. Namun lagi-lagi Anna dicegat sama gengnya Cody. Mereka mengajar kedua tangannya dan muka Anna supaya Anna tidak bisa lagi bermain selo. Anna akhirnya mendapatkan perawatan dari Jen. Lalu, Frank datang dan minta penjelasan. Anna mengatakan kalau Cody lah yang melakukan ini. Frank dengan santainya akan memberikan pelajaran pada Cody sambil memegang paha Anna. Jen yang melihat itu merasa risih dan curiga kalau Frank melakukan sesuatu pada Anna. Dan benar saja, Anna setelah itu mendatangi Jen dan meminta tolong padanya. Dia cerita semua kelakuan Frank. Jen juga tidak suka Frank sejak lama. Jen berjanji akan membantunya menyingkirkan Frank dari sana. Namun ternyata Frank melihat mereka berdua dari CCTV. Frank lalu menyuruh seseorang untuk menyingkirkan Jen terlebih dahulu. Anna yang melihat kejadian itu, syok dan tidak percaya ada orang yang tega membunuh Jen.
Suatu malam Anna memperlihatkan bakatnya bermain selo di depan narapidana lain. Mereka awalnya tidak yakin Anna bisa memainkan alat musik tersebut. Namun nyatanya mereka terhipnotis melihat aksi Anna memainkan selo. Setelah selesai acara, Frank mendatanginya memberikan ucapan selamat. Lalu dengan santainya, dia kembali mengajak Anna untuk melayani saat itu juga. Sebagai gantinya, Frank akan memberikan surat rekomendasi pembebasan bersyarat pada Anna. Beberapa hari kemudian, Anna mendapat surat tersebut. Tapi tampaknya Anna punya rencana untuk menjatuhkan Frank dari singgasananya. Anna meminta bantuan pada Cody untuk meminjam kamera dan merekam aksi bejat Frank. Hingga hari yang ditunggu akhirnya tiba. Anna dipanggil masuk ke ruangan untuk diwawancarai. Para petinggi memberikan sejumlah pertanyaan pada Anna. Lalu saat giliran Frank, dia malah berkhianat. Padahal dia berjanji akan membantunya keluar dari sana. Nyatanya dia malah memberikan keterangan buruk tentang Anna. Para petinggi yang mendengar kesaksian Frank memutuskan untuk menolak pembebasan bersyarat Anna. Tidak terima dengan itu, Anna lalu memperlihatkan sebuah rekaman video yang menunjukkan aksi bejat Frank terhadapnya. Para petinggi lantas mengecam aksi tersebut dan membuat Frank harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena keberadaan Anna menunjukkan video tersebut, para petinggi memutuskan untuk menerima pembebasan bersyarat Anna. Anna bebas dan kembali bermain selo yang dihadiri oleh ibunya. Dan film pun tamat. Ya, film yang sangat membagongkan, asli Mimin pun pusing lihat film ini. Ya yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri gitu lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.